para sesepuh, para hujjaj Al-Mukarram Bapak Haji Marli, Al-Mukarram Bapak Sanusi, Al-Mukarram Bapak Paijan, Abil khusus Al-Mukarram Pak Manda, Al-Ustadz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Aba Mujib. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul di majelis rutin kita setiap malam Ahad. Semoga berkumpulnya kita pada malam ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak wafat kita melainkan semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah, kehidupan kita diberkahi oleh Allah. Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, setelah berumur panjang dalam keadaan soleh wassalihah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, yang mengalami kesulitan semoga kesulitannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Ruhi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Al-Nuri, wa Syekh Bakar bin Salim, Syekh Al-Qadi Al-Jalani, wa Habib Abdullah bin Al-Haddad bin Umar bin Al-Attas, Al-Imam Syekh bin Salim, wa Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Tatsir badil Salihin. Wa nastati hadzal majlis mithla manahu ahluna aslafuna abauna wa syayikhuna salihun. Allah yudkhilul niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas pada hadis yang ke-229 bahwasannya para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghitung salat duhurnya Nabi besar Muhammad. Beliau kira-kira di dalam salat duhur itu perkiraan membaca sebanyak 30 ayat. Kemudian di rakaat kedua beliau membaca 15 ayat. Dan di rakaat ketiga dan di rakaat keempat beliau hanya membaca surah Al-Fatihah. Itu pendapat yang paling sahih. Jadi rakaat ketiga dan rakaat keempat hanya membaca Al-Fatihah. Adapun pada salat asar beliau membaca ayat sekitar 15 ayat pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua itu lebih pendek dibanding rakaat yang pertama. Dan pada rakaat ketiga dan keempat beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Kita lanjutkan kajian hadis. Nomor hadis yang ke-230. An Sulaiman bin Yasar qala, dari Sulaiman bin Yasar, semoga dari Sulaiman bin Yasar qala, beliau berkata, kana fulanun yutilul awlayaini minadh dhuhri yukhaffiful asra. Kana fulan, adapun fulan yaitu pemimpin di kota Madinah. Ada yang berkata, ada pendapat yang mengatakan pemimpin di Madinah saat itu adalah Amr bin Salamah, atau dipanggil dengan Abu Yazid atau Abu Zaid. Karena ya ummu qaumahu wa huwa sabiyyun shagirun, yang mana beliau memimpin penduduk Madinah. Beliau menjadi imam ketika itu masih sangat muda belia.
Akan tapi dikarenakan beliau alim, beliau pimpinan alim, jadi beliau yang menjadi imam di Madinah. Sulaiman bin Yasar bercerita, dahulu fulan, yaitu pemimpin Madinah, Amr bin Salamah, yutilul awlayaini minad dhuhri wa khaffiful asra. Beliau memanjangkan salat duhur dan memperpendek, meringankan salat asar. Wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal wa fil isya'i bi wasatihi afi subhi bi tawalihi. Beliau membaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua ketika salat maghrib bi qisaril mufassal, dengan ayat-ayat yang pendek. Wa fil isya'i bi wasatihi, dan pada salat isya beliau memimpin rakaat pertama dan rakaat kedua dengan ayat-ayat pertengahan, ayat-ayat yang tidak terlalu panjang dan juga ayat-ayat yang tidak terlalu pendek. Afis subhi bitiwalihi, dan pada salat subuh beliau membaca surat-surat yang panjang. Surat-surat yang pendek, qisarul mufassal, itu ada 22 surat, dari mulai wadduha sampai akhir. Itu namanya surat-surat yang pendek. Qisarul mufassal namanya, surat-surat yang pendek. Kenapa dinamakan mufassal? Karena banyak fasalnya, banyak suratnya. Dari surat ad-duha, ya, bismillahirrahmanirrahim, nggak lama udah selesai, udah ganti surat lagi, bismillah lagi, ya. Kemudian baru baca bismillah, nggak lama udah akhir surat, udah surat baru lagi. Nah, ya, makanya surat-surat yang pendek itu ada 22 surat, dari surat wadduha sampai akhir. Itu namanya qisarul mufassal. Adapun wastul mufassal, surat-surat pertengahan, itu ada 13 surat. Dari mulai abasa, ya, ini masih juz 30. Juz 30 pertama amma yatasaalun, ya. Kemudian surat yang kedua, dan baru surat abasa. Nah, dari 3 surat dari pertama sampai wadduha, itu namanya surat pertengahan, wastul mufassal, pertengahan. Jadi fasalnya, suratnya nggak begitu banyak dan nggak begitu panjang dan juga tidak begitu pendek. Bitawalihi, adapun tawalal mufassal, surat-surat yang panjang, itu ada 31 surat. Dari surat Qaf ada 31 surat, dari surat Qaf, ya, sekitar ayat juz 27-an, ya, 26-27, Qaf sampai abasa, ya. Itu dari pertengahan sampai abasa, itu namanya tawalal mufassal, ya. Adapun mutawil, surat yang panjang-panjang, itu dari Al-Baqarah. Dari Al-Baqarah sampai surah Al-Hujurat, itu surat yang panjang. Artinya apa? Suratnya panjang, tapi suratnya sedikit. Ya. Kira-kira bisa dipahami apa tidak, Pak? Jadi dinamakan qisar mufassal, surat-surat yang pendek, mufassal yang banyak fasalnya, yang banyak suratnya. Artinya baru bismillah udah akhir surat, udah ganti surat lagi. Ya. Contoh wadduha baca bismillah, ya, nggak lama udah selesai, udah ganti surat lagi. Al-insyirah, alam nasrah laka sadrak, ya, nggak lama udah selesai, ganti surat lagi, udah surat watin. Makanya dinamakan apa? Qisarul mufassal, surat pendek yang banyak suratnya, yang banyak fasalnya. Baik, al-makna al-ijmali, makna. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, ma sholaitu wara'a ahadin, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang, asbaha sholatan bi Rasulillah min hada, yang sholatnya lebih mirip dengan Nabi besar Muhammad seperti fulan ini, yaitu seperti Amr bin Salamah. Jadi Amr bin Salamah jadi imam di Madinah, itu sholatnya mirip Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam nggak sembarangan, ya. Itu sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad mengikuti dan mencontoh bagaimana jadi imamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al makna ijmali, makna secara global, as-subhu wad duhru waqta ghaflah binaumin wa rahatin. Waktu subuh dan waktu zuhur itu dua waktu yang kebanyakan orang lalai dengan sebab tidur dan juga dengan sebab istirahat, ya. Maka dikarenakan waktu zuhur dan waktu subuh itu banyak orang yang lalai, ya, banyak orang lagi istirahat dan lagi tidur, maka fusuri alahuma, dianjurkan pada waktu subuh dan zuhur tulas shalah fihima hatta yudrikuhal mutaakhirun. Maka dianjurkan untuk memanjangkan bacaan salat. Jadi waktu subuh, ya, dan waktu zuhur itu imam dianjurkan untuk lebih memanjangkan waktu salat. Kenapa? Ya, terutama subuh. Itu orang-orang masih pada tidur. Orang-orang masih pada istirahat. Orang-orang masih banyak yang lalai. Ya, sedangkan salat subuh hanya 2 rakaat. Kenapa dianjurkan bacaan panjang? Hatta yudriku hal mutaakhirun, agar yang datangnya terlambat masih dapat sholat, ya, agar yang datang terlambat masih dapat jamaah. Wal isya'u waqta ghalabatin naum, dan isya itu waktunya orang ngantuk-ngantuknya itu, ya. Bis maghrib, ya, mau isya itu waktu orang ngantuk-ngantuknya. Wal asru waktu roha, dan asar itu waktunya istirahat. Min kaddi amalin nahar wa nasbih, itu waktunya orang udah capek, yang kerja udah capek, yang bisnis udah capek, yang usaha udah capek. Fasuri alahumma takhfifus shalah fihima, maka dianjurkan untuk meringankan sholat, ya, pada waktu isya dan juga pada waktu asar. Kenapa? Isya orang udah banyak yang mulai ngantuk, ya. Kemudian juga waktu asar orang udah banyak yang capek. Maka hendaknya diringankan. Anid dhuhri wal asri, bahkan itu waktu isya, sholat isya itu lebih dipendekkan, lebih pendek dibanding zuhur dan asar. Amal maghrib, adapun sholat maghrib, fa waktu qasir, waktu maghrib itu waktunya sangat singkat, waktunya sangat pendek, ya. Jadi waktunya nggak panjang sholat maghrib. Bahkan menurut kaulul jadid madzhab Imam Syafi'i, pendapat yang baru dari madzhab Imam Syafi'i, waktu maghrib itu waktunya sekedar adzan, habis adzan sholat sunnah, ya, sekedar orang ambil air wudu, kemudian sholat maghrib, salam, udah habis waktunya. Ini pendapat Imam Syafi'i yang jadi singkat sekali. Jadi adzan, habis adzan, sholat sunnah, ya, sekedar nunggu orang ambil wudu, ya, kemudian sholat, salam, selesai, habis sudah waktu maghrib. Ini pendapat Imam Syafi'i yang jadid. Tapi pendapat Imam Syafi'i yang qadim, ya, pendapat Imam Syafi'i yang lama, itu waktunya panjang sampai hilangnya mega merah. Sekarang kita udah sulit melihat mega. Kenapa? Karena udah banyak bangunan-bangunan. Ini kalau kita ada di pinggir laut, ya kita di pinggir laut sebetulnya. Cuman apa nggak pinggir laut benar? Kalau di pinggir laut kita bisa lihat hilang mega merah, baru hilang waktu maghrib. Nah, jadi dalam bab ini kita ulama-ulama Syafi'iyah lebih memilih pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang lama. Jadi sebetulnya kita nih, ya, kita dalam semua hal ikut pendapat Imam Syafi'i yang baru, yang ketika beliau di Mesir, ya. Tapi untuk bab ini, ya, untuk bab ini, maka para ulama Syafi'iyah lebih memilih pendapat Imam Syafi'i yang lama karena dinilai dalilnya lebih kuat, ya. Terlebih lagi kita di Jakarta, ya, pulang kerja banyak yang macet, pulang sekolah, pulang kuliah banyak yang macet, ya. Terutama itu daerah-daerah selatan. Itu daerah-daerah selatan, itu kita mau istirahat, mau nyari masjid atau mushola itu agak sulit. Apalagi macet. Ya, sudah macet, terus nyari masjid agak sulit sama mushola itu. Ya, ini kalau kita ikut Imam Syafi'i yang jadid, habis semua waktunya. Banyak yang kodok. Ya,
Makanya kalau udah daerah-daerah selatan, ya udah deket-deket mau maghrib, mendingan gak usah jalan. Karena kalau udah jalan, ya udah bisa-bisa nanti waktu maghrib lewat. Ya. Alawatan ala syiddat ihtiyajin nas li asya'i shaimihim wa it'ami adyafihim fa khufifatis sholatu fi dzalik. Jadi waktu maghrib pertama waktunya pendek. Kemudian ketika waktunya pendek, maka dianjurkan bacanya jangan panjang-panjang. Baca surat yang pendek-pendek saja. Ya. Qul ya kulhu. Ya, qul ya kulhu. Memang ada dalilnya itu. Ya. Pertama dikarenakan waktunya pendek, yang kedua dikarenakan orang-orang yang puasa dia pengen cepat-cepat buka. Betul atau tidak? Iya, yang puasa pengen cepat-cepat buka. Kita bacanya panjang-panjang, wah di demo. Namanya lagi puasa. Waduh, nih lama banget ini ya. Terutama kalau lagi Ramadan. Ya. Wa it'ami adyafihim, dan juga manusia sibuk memberi makan kepada tamu-tamunya. Maka dianjurkan untuk diperpendek sholatnya. Ya, jadi sekali lagi, ya di sini dianjurkan sholat subuh, ya sama sholat duhur agak dipanjangkan, ya terutama subuh. Kenapa? Hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Orang masih pada tidur, orang masih pada istirahat. Ada juga yang udah bangun, itu apa? Sadarnya agak lama itu. Ya masih linglung dan lain sebagainya. Maka dianjurkan sholatnya yang panjang. Agar apa? Agar yang datangnya terlambat ini masih dapat sholat. Ya. Adapun sholat isya itu waktunya orang udah pada ngantuk. Ya, sedang-sedang aja. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Demikian juga asar. Asar juga itu lebih ringan, lebih pendek dibanding duhur. Kenapa? Karena waktunya orang udah pada capek. Nah, sedangkan waktu maghrib itu dianjurkan membaca surat-surat yang pendek. Ya. Baik, fikul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, masru'iyatul qiraah bitawalil mufassal fi subhi wa dhuhri lidrika hal mutaakhiruna binaumin aw ghaflatin. Dianjurkan membaca surat-surat yang panjang bitawalil mufassal. Tawalil mufassal. Jadi ini ada berapa bagian berarti ini? 4 bagian. Ya, Quran dibagi 4. Yang pertama mutawwal, surat-surat yang panjang dari Al-Baqarah sampai Hujurat. Ya, sampai pertengahan tuh. Juz 26 atau 27 tuh. Al-Hujurat. Ya, pokoknya dari Al-Baqarah sampai Al-Hujurat itu apa? Namanya mutawwal, surat-surat yang panjang. Itu mutawwal. Itu yang pertama tuh, bagian pertama. Bagian yang kedua namanya tawalal mufassal. Ya, tawalal mufassal. Itu tawal mufassal ada 31 surat. Dari surat Qaf. Ada yang mengatakan dari surah Al-Hujurat sampai surat Abasa. Ya, sekitar ayat 26 27, juz 26 27 sampai juz 30 Abasanya. Ya, Abasa awal-awal juz 30. Itu namanya tawalal mufassal. Ya. Kemudian bagian yang ketiga itu wastul mufassal. Pertengahan, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Itu ada 13 surat dari surat Abasa sampai surat Wadduha. Dan yang terakhir, yang ke bagian keempat, Qisarul mufassal, surat-surat yang pendek, banyak fasal-fasalnya, banyak surat-suratnya. Baru bismillah udah selesai, udah bismillah lagi, udah ganti surat lagi. Ya, itu dari Wadduha sampai akhir surat. Ya. Ya. Baik. Jadi sholat subuh sama sholat duhur dianjurkan baca surat-surat yang panjang. Ya. Dari juz 27 sampai akhir, sampai Abasa. Ya, sampai Abasa. Dianjurkan agak-agak panjang. Kenapa? Agar orang-orang yang masih tidur dan orang-orang yang lalai bisa kekejar waktu sholatnya. Kemudian yang kedua, masru'iyatul qira'ati fil isya wal asri bi awsatil mufassal. Dianjurkan ketika sholat isya dan sholat asar baca surat-surat yang pertengahan, awsatil mufassal. Ya, itu dari surat Abasa sampai surat Ad-Duha. Ya, karena isya waktunya orang
mulai ngantuk, ghalabatun naum, waktunya orang mulai ngantuk tuh, tidur kayaknya waktu Isya enak banget itu kayaknya. Ya, tapi kalau udah jam 11 belum tidur, wah itu udah alamat begadang gitu. Ya. Wal asri waktu roha, dan asar waktunya orang udah capek. Ya, maka dianjurkan ya baca jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, pertengahan saja. Kemudian yang ketiga, masru'iyatul qiraati fil maghrib bi qisar mufassal. Dianjurkan ketika sholat maghrib baca surat-surat pendek. Kenapa? Lidiki waktihi, dikarenakan waktunya sempit, waktunya cuman sedikit, dan juga orang yang puasa butuh untuk segera berbuka. Demikian juga yang ada tamu itu menyambut tamu untuk memberi makan. Ya, baik. Kita lanjutkan hadis yang 231. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bituri, muttafaqun alaih. Aku pernah mendengar, kata Jubair bin Mut'im, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada salat maghrib membaca surah At-Tur. Ini panjang ini. Ya, baca surah At-Tur. Ya, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi intinya di sini maghrib nggak wajib baca surat pendek. Ya, berarti kalau ada yang baca surat panjang nggak batal. Ya, karena terkadang itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuai keadaannya. Kan lausul ahwal, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkadang tergantung keadaan beliau. Ya, ketika beliau sedang tidak sibuk dan juga dilihat jamaahnya, ya, dilihat jamaahnya, ini bagaimana jamaahnya nih, ya, beliau terkadang baca surat yang panjang dari surat Al-A'raf sampai, dan juga baca surat Al-An'am, dan terkadang juga beliau membaca surat Tawal Mufassal, surat yang panjang-panjang seperti baca surat At-Tur, ya. Akan tetapi al-ghalib, umumnya secara umum pada salat maghrib beliau membaca qisaril mufassal, surat-surat yang pendek. Ya, jadi umumnya maghrib beliau membaca surat-surat yang pendek karena waktunya singkat. Kemudian juga ya itu waktunya orang untuk berbuka puasa bagi yang puasa, dan juga untuk memberi makan bagi orang yang berbuka. Akan tetapi di sini bukan berarti wajib. Bukan berarti kalau ada yang baca surat panjang ketika maghrib sholatnya batal, tidak. Ya, itu tidak akan. Tapi secara umum itu Nabi besar membaca surat-surat yang pendek. Ya, umumnya ulama-ulama kita baca kuliah kulhu. Ya, baik. Kemudian hadis yang ke-232. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah alif lam mim tanzil as-sajadah wa hal ata 'alal insan, muttafaqun alaih. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata Abu Hurairah, itu apabila salat subuh di hari Jumat beliau membaca surah Alif Lam Mim Tanzil, baca surah Sajadah. Ini biasanya baca surah Sajadah, nanti di pertengahan surat itu beliau sujud sajadah. Ini kalau di Mekah, di Madinah, ya ini udah biasa begini. Jadi jangan kaget. Nanti ketika di Mekah dan Madinah ketika hari Jumat, ya ini imam tiba-tiba habis berdiri rakaat pertama, ini masih rakaat pertama. Ketika ada ayat sajadah itu langsung sujud ke bawah. Ya, ini kalau yang nggak tahu disangkan apa? Wah, ini janjian imam salah ini, masih ngantuk lagi. Bukan, ya itu apa? Sujud dikarenakan ada ayat sajadah, langsung sujud. Ya, baca apa? Sujud dikarenakan apa? Ada surat, ada ayat sajadah. Habis sujud langsung bangun lagi berdiri. Ya, melanjutkan bacaan yang tadi. Ya, melanjutkan bacaan yang tadi, masih satu rakaat itu masih satu rakaat. Ya, itu karena sujud sajadah itu. Ya, ini sebetulnya ingin diupayakan di Al-Faizin. Ya, pengen beli Quran yang besar, lagi itu ada
Ya, ada yang akan beli tapi sampai sekarang nih belum jalan-jalan. Ya, sampai sekarang belum jalan. Jadi Quran besar, jadi imam tinggal baca nanti. Ya, imam tinggal baca, nanti pas ayat sajadah langsung sujud. Habis sujud langsung bangun lagi, itu masih rakaat pertama. Ya, karena kalau ini kita nggak tahu, nanti khawatir akan timbul fitnah. Ya, akan timbul fitnah. Ini pernah terjadi di Pasar Kaget. Itu ada seorang jamaah bertanya sama habibnya, ya bertanya sama gurunya, "Wahai guru, saya pernah sholat subuh di daerah mana gitu." "Wah, itu sesat. Sholat subuhnya 3 rakaat," katanya. Itu ajaran sesat, bukan 3 rakaat. Ya, itu sujud dikarenakan ayat sajadah. Habis itu bangun lagi melanjutkan ayatnya. Jadi rakaat pertama baca surat sajadah, rakaat kedua baca surah hal ata alal insan. Ya. Dalam riwayat Tabrani dari hadis Ibnu Mas'ud, yudimu dzalik, itu Nabi besar Muhammad istiqomah setiap subuh pada hari Jumat selalu membaca surat sajadah. Dan biasanya di pesantren, ya, di pesantren ini biasa baca surat sajadah. Akan tapi kasih tahu dulu kepada makmum terlebih dahulu, ya, jangan main sholat aja. Akhirnya apa? Kacau makmum jadinya. Yang nggak biasa kan kaget, ya apa-apaan imam nih, jangan masih ngantuk, subhanallah, padahal apa? Nggak salah, tapi Pak sujud sajadah. Ini pernah kejadian Pak di sekitar Jakarta Selatan, itu imam sholat Jumat, dia sholat Jumat pakai ayat sajadah, ya, dia sujud sajadah tapi nggak ngasih tau makmum. Akhirnya itu Jumatan bubar Pak. Sebagian jamaah tuh bubar. Kenapa? Karena nyangka ini imam salah, ini kok sholat Jumat 3 rakaat. Ya, yang salah siapa? Imamnya salah juga. Ya memang banyak yang tidak belajar, tapi imam juga salah, nggak bijak nih. Sebetulnya seharusnya dia beritahu dulu kepada makmum, ya, diberitahu dulu. Nanti kita akan baca surah sajadah, di pertengahan surat kita nanti akan sujud, kemudian bangun lagi, itu melanjutkan surat yang sebelumnya masih rakaat pertama. Kira-kira jelas seperti ini Pak? Jelas ya? Al-makna al-ijmali, makna secara global, surah Al-Quran fiha minal idhati wa dzikra ma la takhfa ala akilin. Surat-surat dalam Al-Quran isinya itu nasihat-nasihat, isinya itu peringatan-peringatan agar kita semua ingat mati, agar kita semua ingat bahwasanya dunia ini sementara, bahwasanya kita ingat bahwasanya akhirat itu nyata, ya, akan ada hari pembalasan, akan ada hari akhir, ya. Dan hal ini udah bukan rahasia lagi bagi orang yang berakal, yang mana kita semua tahu itu Al-Quran isinya nasihat-nasihat, isinya peringatan. Waqad dawama Rasulul Karim fi sholati fajri yaumil jum'ah ala qiraati surati sajadah wa dahr. Ya, dan Nabi besar Muhammad dawam. Ya, dawam udah jadi bahasa Indonesia ya. Dawam itu bahasa Arab tuh. Dawam istiqomah, ya. Rasul dawam istiqomah terus menerus. Ketika subuh pada hari Jumat selalu membaca 2 surat. Rakaat pertama membaca surah sajadah, rakaat kedua membaca surah ad-dahr, ya, hal ata alal insan. Ya, kenapa kok 2 surat ini yang dibaca? Li'annahuma tadammanata ma kana wa ma yakun fi yaumihima fa innahuma shamalata ala khalqi Adam wa ala hasril ibad wa dzikril ma'ad. Ya, dikarenakan nih surah sajadah dan surah dahr ini menceritakan, isinya membahas kejadian-kejadian yang akan datang, ya, kejadian-kejadian hal-hal yang gaib, hari-hari kiamat itu dijelaskan pada surah sajadah dan surah ad-dahr, ya. Kemudian juga isinya tentang penciptaan manusia. Kemudian juga isinya tentang kebangkitan, bahwasanya nanti kita semua setelah wafat kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa fi qiraatihima, dan di dalam membaca 2 surat ini tadzkirun lil yaumil akhir, bisa mengingatkan akan hari akhir. Jadi kita ingat, ya, bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada annal qiyamata takunu yaumal jum'ah, dan ada riwayat itu kiamat juga terjadi pada hari Jumat.
Ya, kenapa kok yang dibaca surah Sajadah sama surah Ad-Dahr hal atal insan? Karena isinya tentang penciptaan manusia, isinya tentang hari kebangkitan, isinya tentang hari kiamat. Dengan membaca keduanya, ini bisa mengingatkan manusia. Ya, la taqumus saa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah, dan tidak terjadi kiamat ya hingga nanti di muka bumi sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah Allah. Kalau udah nggak ada lagi yang nyebut nama Allah, maka akan terjadi kiamat. Selagi masih ada yang nyebut nama Allah, selagi masih ada yang zikir, selagi masih ada yang ingat Allah, insya Allah ya, jangankan musibah, kiamat aja Allah tunda datangnya. Kiamat aja nggak terjadi ya, apalagi cuman musibah. Nah, ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban atau dinamakan bulan Rawah. Biasanya pada kirim-kirim arwah ya, yang punya rezeki ya, yang punya rezeki buat selamatan ya, buat selamatan ya. Tergantung kemampuan, nggak usah ngutang-ngutang, nggak usah sampai ngutang-ngutang. Makanya kalau orang-orang dulu tuh sering nganter makanan ya, orang dulu sering nganter makanan ke tetangga, makanya hidupnya bagus antara tetangga. Kalau sekarang kan enggak, fotonya doang dikirim ya, lagi makan kirim fotonya, update status ya. Jadi banyak bikin orang iri. Kalau dulu makanan dikirim sesuai kemampuan ya, bisa 5 bungkus kirim 5 bungkus, mampu punya uang lebih lagi bisa beli 10 bungkus, beli 10 bungkus ya. Bacain Fatihah dulu ya, bacain Fatihah dulu, bacain doa dulu ya. Kalau dulu tuh kadang datang ke rumah ustadz ya, minta bacain, diniatin nih buat pahalanya buat almarhum dan almarhumah. Nah, nanti didoain, bisa Pak, baru dibagi-bagiin sesuai kemampuan. Bisa 5 bungkus, kasih 5 bungkus. Saya cuma bisa beli 2 bungkus, ya udah 2 bungkus kasih tetangga ya, kasih yang lewat, niatin pahalanya buat orang tua yang sudah wafat, kebetulan punya rezeki lebih, bisa 20 bungkus, beli 20 bungkus. Punya rezeki lebih lagi, bisa ngundang jamaah masjid, undang jamaah masjid dah ya, bikin ruahan ya, kirim doa untuk orang tua yang sudah wafat. Insya Allah rezekinya akan semakin lancar, akan semakin barokah. Semua yang dikeluarkan untuk orang tua ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada ceritanya orang yang bikin haul orang tua ya, nggak ada ceritanya orang yang nyelamatin buat orang tua kemudian apa rezekinya seret, nggak ada ceritanya. Justru kalau usaha kita seret, kemudian kerja ini gagal, kerja itu gagal, nah periksa, bisa jadi ini selama ini kita lupa ngedoain kedua orang tua kita ya. Terkadang kita sibuk mencari surga yang di luar, tapi kita lupa dengan surga yang ada di dalam ya. Sibuk ziarah sono ziarah sini, bagus ya, memang harus ada waktu ya, ada waktunya kita taklim, ada waktunya kita sawan ya, silaturahim kepada para ulama baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ziarah wali songo bagus ya, ziarah para wali itu bagus ya, terutama wali-wali yang ada di sekitar kita ya. Makam Luar Batang Habib Hussein ya, Habib Hussein Luar Batang, kemudian juga ziarah Kampung Bandan, itu penting. Kemudian juga ziarah Al-Haddad, Habib Hasan Al-Haddad, nggak lucu tinggal di Priuk ya, tapi nggak pernah ziarah Tanjung Priuk. Ziarah ke makam wali-wali ya, ziarah kemana lagi, ke Kuitang, ziarah kemana lagi, ke Habib Abdurrahman Al-Absi Cikini ya, yang tempo hari ketika akan dibongkar makamnya keluar banyak ayat. Ziarah wali-wali itu penting, tapi jangan lupa ziarah orang tua juga. Ini jangan sampai ziarah wali kemana-mana orang tua nggak diziarahin ya. Itu kalau para wali meskipun nggak diziarahin, meskipun kita nggak datang, itu udah banyak yang doain ya, yang doain udah banyak, nggak ada yang berhenti mendoakan para wali ya. Itu para wali meskipun sudah wafat masih bisa mengajak orang untuk ingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makam para wali songo nggak pernah sepi dari peziarah. Nah, kalau makam orang tua kita, kalau bukan kita yang doain, siapa yang mau doa?
Betul apa tidak? Iya, ya, ziarahin orang tua, ya, ziarah juga makam para wali. Ya, semoga hidup kita semua barokah. Ya. Waktu berapa menit lagi? 3 menit lagi. Ya. Baik. Fikul hadis. Fikih dari hadis ini yang pertama, al-jahru fi sholatis subhi. Disunnahkan untuk jahar pada salat subuh. Jadi imam bacanya keras.